Beliin baju kegedean marah, sendal kegedean marah, kain kegedean marah, kerudung kegedean marah, gelang kegedean kagak bakal marah. Tuhunna bi amanatillah wastahaltum furujahunna bi kalimatillah. Takutlah seorang suami kepada Allah tentang urusan istri. Jadi hanya takut kepada Allah tentang masalah istri kita. Kenapa? Ayahnya tidak ada. Jadi mengawasi. Sekarang jadi kamu, setelah kamu bilang saya terima nikah jadi pemimpin sama kamu. Tadinya yang merawat ayahnya, tidak ibunya. Sekarang pindah pada kamu. Sebab itu kata Nabi, ittaqullah bin nisa, takutlah kepada Allah tentang urusan istri. Kenapa? Istri kita yang pertama, istri kamu ini amanah dari Allah. Amanah. Jadi istri itu amanah dari Allah, artinya amanah harus dilindungi, harus dijaga, harus diberi nafkah. Kenapa? Amanah itu bukan saja di dunia sampai akhirat. Yang kedua, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Selain amanah menjadi hal yang tadinya haram jadi setelah kamu bilang saya terima nikahnya dan kawinnya, itu menjadi hal yang tadinya hal. Oleh sebab itu, ijhar sekarang mempunyai kewajiban dan hak. Apa kewajiban ijhar? Yang pertama, kewajiban seorang suami wa ut'ima ijato'imah. Wa ut'imaha ijato'imah. Kewajiban seorang suami yang pertama, wajib mengasih makan istrinya. Malam ijazah. Nanti bikin lagi. Cari nafkah yang kan? Kenapa? Wajib hukum. Karena ini wajib. Kalau tidak kita memberi makan istri kita, berdosa kita. Sebaliknya, kalau kita memberi makan kepada istri kita, mendapat pahala tuh. Bagaimana cara mengasih makan istri? Ada caranya. Bukan satu hari satu karung, bukan. Satu hari 1 liter, kok ya? Buat berapa 1 liter? 10.000. Wah, satu hari 1 liter. Itu hak istri. Kalau kita nggak disuruh makan istri, jangan makan dulu. Kalau istri bilang makan, kenapa? Itu hak istri. 1 hari 1 liter. Bagaimana launya? Ada launya. Launya itu 1 hari 1 kilo daging. Kuat? Kuatnya? Saya nggak kuat dah. 1 kilo daging 130. Nggak kuat kita. Cara ada 1 hari 1 kilo. Diundur misalnya, udah bang, seminggu sekali beli daging. Nggak kuat juga sebulan sekali beli daging. Nggak kuat juga setahun sekali Idul Fitri beli daging. Nggak kuat juga Idul Adha dan daging kurban. Nggak kuat juga sering-sering tahlil. Main tahlil jangan dihapus. Tahlil dihapus, kesian orang miskin. Dagingnya tuh, ada dagingnya, daging ayam. Bawa pulang, jangan makan jaranan. Kasih istri. Kenapa? Biasanya seorang suami curang. Di mana-mana makan yang enak-enak, betul? Itu akuin aja kita semua. Makan di mana-mana di Padang, opor ayam, daging, rendang, tapi di rumah, istri di rumah, jengkol tempe, kangkung. Saya enggak? Ya, kita ya beli ini. Dua. Yang kedua, wa idatuk siyaitasa. Kewajiban suami yang kedua adalah wajib seorang suami membeli pakaian istri. Beli pakaian tuh. Kapan? Seminggu sekali beli pakaian. Nggak kuat? Sebulan kali. Nggak kuat juga setahun sekali beli pakaian. Kasih duitnya. Bukan kita yang membelikan. Kalau kita yang membelikan, seorang suami belikan pakaian istri, jalan sendiri pasti salah. Beli sendal kegedean, marah nggak? Beli baju kegedean, marah nggak? Beli baju kegedean, marah. Sendal kegedean, marah. Kain kegedean, marah. Kerudung kegedean, marah. Gelang kegedean, kagak bakal marah. Gak bakal marah tuh. Beli gelang, udah gede banget. Gak bakal marah dah. Bang kalau kita gede lagi dah. Ya itu, jadi pakaian. Iya. Wala yutribu wajhu. Suami kalau lagi marah dengan istri, jangan sampai memukul istri. Jatuh talak tuh. Kalau istrinya nggak ridho, mukulin istrinya. Dia nggak ridho, ke pengadilan, jatuh talak sah. Nggak perlu sidang lagi, udah jatuh talak. Kalau dia nggak ridho, kalau ridho,
dipukulin mulu redo. Jangan sampai, nggak boleh nyakitin. Nggak boleh sampai mukul, namanya amanah dari Allah. Ditanya, jangan kata orang dipukul, binatang kita pukul nanti nanya tuh, dibalas kita. Imam Syafi'i memukul kudanya, ditaki pukul, ngomong tuh kudanya, Imam Syafi'i, nanti kau akan aku balas di akhirat. Tuh dibalas, apalagi dibalas nanti kata. Ya, yang keempat, wala yuqabiha. Jangan sekali-kali seorang suami menjelekin istri. Oh, nggak boleh tuh. Istri udah jelek, dijelekin abis istri. Jangan ya, jangan. Payah istri saya, kenapa? Tidurnya ngiler, nggak boleh. Jelekannya nggak boleh ditanya mana-mana, apalagi fisiknya. Paham ya? Wala yuqabiha. Jangan sekali-kali kita menjelekin istri. Kenapa? Amanah dari Allah. Yang kelima, wala tasjura fi rasahu illa fil baitihi. Jangan sekali-kali kita tidur di mana-mana. Tidak ada kerjaan kecuali di rumah dengan istri kita. Paham nih? Ada kerjaan jangan tidur dulu, ansip tidur rumah. Ya, jangan di mana-mana, pulang cepat-cepat. Kalau tidak ada kerja kecuali jadi ansip. Jangan di rumah kalau jadi ansip. Jadi ansip jangan tidur di rumah. Lagi jaga. Lagi jaga malam, ada usaha malam, boleh. Tapi kalau tidak ada usaha, cepat-cepat pulang. Nah, itu kewajiban kamu. Di samping itu banyak kewajiban yang lain, ya. Udah paham ya? Itu 5 aja tuh yang penting. Kamu sekarang perempuan sama 5. Pertama, yang kewajiban seorang istri kepada suaminya, hak seorang suami dari istrinya 5. Yang pertama, wala tamnaha nafsaha in kana qala dhahri qatabin. Jangan sekali-kali seorang istri menolak kawan suaminya untuk diajak bergaul sekalipun di atas tikar. Paham nggak? Udah punya tempat tidur belum? Punya nggak? Punya belum? Ngaku aja kalau belum. Ya boleh, belum apa? Nanti saya beliin. Pakai duit kamu. Paham nggak? Tikar, kenapa? Nabi katakan tikar itu kotor seperti pasir. Zaman dulu orang tidurnya nggak ditikar, di pasir. Jadi kenapa? Tidak boleh menolak suami untuk diajak bergaul kecuali ada juz syar'i. Satu, yang tidak boleh bergaul istri habis melahirkan, tuh nggak boleh. Istri sedang puasa Ramadan, nggak boleh. Istri sedang menstruasi, nggak boleh. Kecuali main trek nggak apa-apa. Kalau menstruasi kenapa haram? Paham ya? Nih, dia nolak, nggak boleh nolak. Kenapa? Pahalanya besar. Kenapa disuruh nikah? Berpahala. Pahalanya besar. Kenapa? Ada seorang sahabatnya Rasul, bagaimana hukumnya orang berzina, berdosa besar. Bagaimana hukumnya orang yang bergaul suami istri, berpahala besar. Apalagi malam-malam ini, ditentukan malamnya. Nanti malam apa ntar? Hah? Malam apa ntar? Malam minggu, pahalanya seperti membunuh 10 orang Yahudi malam minggu. Senin 20, Selasa 10, Rabu 10, Kamis 20, Jumat 40 orang Yahudi. Setiap malam habis tuh orang Yahudi. Habis orang Yahudi, gak usah ketang-ketang tidak. Kenapa? Nah itu istri ini jangan bilang, bang, orang Yahudi udah mati bang. Pahalanya. Tapi ada cara-caranya, nggak sembarangan, nggak main serobotan. Satu, sebelum bergaul sama istri disunahkan mandi. Suaminya ngambil wudhu, istrinya nggak usah masuk ke kamar nungguin suami. Kenapa suami? Sholat dulu, sholat hajat 2 rakaat. Apalagi baca Yasin 3 kali bari. Apalagi Al-Waqiah 4 kali bari. Masuk nggak langsung memberi salam, cium jidatnya baca selawat 3 kali. Cium pipinya baca selawat 3 kali. Pokoknya kamu udah. Pahalanya besar. Kenapa? Begitu. Bagaimana yang serobotan? Yang penting baca doa, jangan lupa. Bismillah, nggak bisa, yang lain nggak bisa. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Supaya setan tidak ikut campur di situ. Setan ikut campur. Demen lah baca doa, enggak campur gitu. Nah, jangan. Nah. 2. Wa alla yatasaddaqu ila binihi. Seorang istri nggak boleh bersedekah sembarangan.
nggak boleh sembarangan tanpa izin suami. Suaminya kasih uang 3 juta sebulan, itu untuk kita, untuk istri, untuk rumah tangga. Kalau ingin bersedekah minta izin dulu. Kenapa? Membagi orang tua izin dulu, mengasih orang tua izin dulu. Kenapa? Dikhawatirkan baru setengah bulan udah gak punya duit. Paham? Paham gak? Jangan kredit, uang kredit 17, uang kredit, buku mulu di atas kredit, jangan sampai. Apalagi mengambil rentenir, naudzubillah. Kasihan suaminya, udah haram, suaminya duit capek-capek, kok gak ada uangnya, gak ada hasilnya. Paham ya? Iya. Wa ala sauma wahidan begini. Jangan sekali-kali seorang istri puasa sunnah tanpa izin suami. Tuh puasa aja izin dulu. Tanpa izin berdosa. Bang, ini hari Kamis, bang, saya biasa puasa dulu. Boleh bang saya puasa? Puasa, kalau diizinkan. Kalau tidak puasa, biasa suaminya pulang jam 7 malam kok jam 5 sudah pulang. Batalin puasanya. Amin. Nah, ini yang paling sering. Jangan sampai terjadi yang keempat. Wa alla yadkhula ma yakrahihi. Jangan sekali-kali perempuan, seorang istri menerima tamu laki-laki yang dibenci oleh suami kita. Maaf. Tuh, pokoknya di HP nama-nama orang laki, hapus semua. Kecuali bapak kita jangan. Bapak kita jangan. Itu nama laki-laki itu yang dulu kita kenal. Dihapus-hapusin udah. Ini bahaya ini. HP bahaya. Bahaya nggak? Bahaya. Kenapa? Ada orang bercerai gara-gara HP. HP masuk terima rayuan, nggak tahu yang rayu, nggak ada orangnya. Terima dibanting HP-nya matinya tuh. HP itu. Ya, jadi nama-nama apa gitu namu. Ada tamu siapa ini? Saya teman suami kamu. Walaupun teman jangan terima. Kecuali bapak, mertua kita, saudara kita, sudah suami terima. Tapi kalau orang lain jangan sekali-kali terima. Paham ya? Nah, yang terakhir nih. Yang terakhir, yang kelima sama. Jangan sekali-kali seorang istri tidur di luar kamar. Kecuali di dalam kamar bersama suami, nggak boleh di luarnya. Di dalam itu yang punya kamar, kayu kamar, dan nggak punya kamar di mana jadi deh. Ya, itu jaga. Kenapa nanti istri kita, suami kita tanya ada apa itu saya kok tidurnya di luar kamar. Nah ini rumah tangga begitu. Hati-hati, waspada. Ingat pesan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali kita doakan. Mudah-mudahan pengantin ini Allah kekalkan jodohnya. Allah panjangkan umurnya. Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah apabila Allah karunia anak-anak yang soleh dan soleha. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.